Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jumpa lagi dengan saya Sidik Jalani dalam forum konseling kelas B 2016 program studi komunikasi konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau berbagi tentang pentingnya merawat kesehatan mental, atau tema saya kali ini ialah pentingnya merawat kesehatan mental. Oke, sebelum ke materi, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga barokah sampai selesai, semoga lancar sampai selesai, dan juga semoga bencana COVID-19 ini segera diakhiri oleh Allah SWT. Oke, lanjut saja. Yaitu apa yang pentingnya merawat kesehatan mental. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan pengertian kesehatan mental tersebut. Jadi, kesehatan mental menurut WHO ialah kondisi sempurna baik biologis, psikis maupun sosial seseorang tanpa ada suatu masalah apapun, tanpa ada suatu gangguan. Kondisi tersebut tentunya akan sulit untuk kita dapatkan, atau tingkatan tersebut akan sulit untuk kita dapatkan. Sebagai contoh, kita mungkin sekarang sehat tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada stresor, namun setelah ini kita menerima tanggung jawab ataupun tugas, ataupun mungkin gigi kita sakit, itu akan membuat pikiran kita menjadi stres. Oke. Lalu dimensi apa sajakah yang mempengaruhi kesehatan mental kita tersebut? Yang pertama ialah menurut pengertian WHO tadi, yang pertama ialah faktor biologis dari badan kita, jasmani kita. Yang kedua ialah faktor psikologis dari perasaan kita, pikiran kita. Dan yang terakhir ialah faktor sosial, faktor lingkungan. Itu akan saling keterkaitan ketika faktor tersebut dalam membentuk kesehatan mental kita. Oke. Selanjutnya, dimensi biologis. Apa sajakah yang mendukung dari dimensi psikologis kita yang mempengaruhi kesehatan mental kita? Yang pertama adalah otak kita, sistem sensori, ya dari keseluruhan jasmani kita. Yang selanjutnya ialah dimensi psikologis ataupun dari internal kita, dari perasaan kita, dari pikiran kita. Terdapat dua faktor pendukung dari dimensi psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang pertama ialah pengalaman awal dan proses pembelajaran. Pengalaman awal ialah apa yang telah kita dapatkan di masa lalu, itu akan membentuk dalam otak kita, memori kita, akan membentuk suatu perasaan kita dalam menanggapi stimulus respon yang kita terima. Proses pembelajaran ialah yang kita dapatkan dari lingkungan ataupun dari pengalaman kita, eksperimen kita gitu. Itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang selanjutnya ialah dimensi sosial. Ini yang sangat penting dari kesehatan mental kita. Dimensi sosial berperan penting karena apa? Jika kita tidak melakukan komunikasi ataupun manusia kan makhluk sosial. Jika kita tidak melakukan interaksi, tidak bersosialisasi, otomatis akan mengganggu kesehatan mental kita. Oke. Lalu bagaimana preventif atau penjagaan kesehatan mental kita akan tetap dalam keadaan fit? Yang pertama tadi ada faktor biologis. Otomatis kalau biologis kita, badan kita sehat, itu akan mendukung pikiran kita untuk berpikir jernih, untuk tidak emosional. Saya berikan contoh, misalnya jika gigi kita sakit, ataupun mungkin kita dalam keadaan sakit tertentu dari anggota badan kita, itu akan membuat kadang ketika kita menerima respon atau stimulus, itu akan lebih reaktif gitu. Oke, jadi sangat penting faktor biologis ini. Dengan badan sehat kita dapat mudah berkomunikasi dengan tetangga, otomatis dengan badan sehat kita dapat berpikir dengan jernih. Tindakan preventif kita ialah agar tetap sehat, makan dengan makanan bergizi dan berolahraga teratur tentunya, tidur cukup. Selanjutnya prevensi dari psikologis. Kita selalu memelihara pikiran positif kita, untuk selalu berpikir positif.
tidak emosional. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, problem solving kita dari diri kita. Terus mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika kita mengalami stres berlebih, tidak bisa menghadapi masalah tersebut, sebaiknya kita konsultasikan ke psikolog ataupun psikiatri, atau setidaknya kita menceritakan masalah tersebut kepada orang lain, jangan dipendam dalam diri kita sendiri gitu. Selanjutnya ialah prevensi sosial agar tetap terjaga kesehatan mental kita melalui dimensi sosial kita. Dapat banyak hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menjaga komunikasi dengan sekitar ataupun eksternal kita di luar keluarga, menjaga dengan teman, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan teman belajar mungkin. Selalu tolong menolong. Terus dengan komunikasi dengan internal kita dengan keluarga, kita jaga dengan baik dengan orang tua kita, adik kita, kakak kita. Oke. Yang terakhir mungkin sedekah itu dapat meningkatkan kesehatan mental kita melalui dimensi sosial kita. Jadi kesehatan mental kita akan sangat penting, mendukung, tidak kalah pentingnya yang saya sebut, tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Karena apa? Dengan terganggunya secara sosial kita, secara pikiran kita, itu akan menambah stres ataupun menambah sakit jika keadaan fisik kita sakit gitu. Apalagi sekarang dalam keadaan mungkin wabah ini yang melanda negeri kita, dan dengan kita berpikir yang selalu negatif, ketika kita berpikir negatif, menurunkan imunitas kita akan gampang sakit gitu. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sedikit falsafah dari Yunani kuno, yaitu mens sana in corpore sano. Pikiran yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang singkat ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.